Halo, kembali lagi bersama saya Bruno Orlandasak, NIM 2311918, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat program atau mendemonstrasikan UAS dari mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux untuk mengerjakan soalnya. Dalam UAS ini kita diperintahkan untuk membuat sebuah program atau aplikasi sederhana untuk menghitung gaji karyawan. Nah, program menghitung gaji total karyawan berdasarkan gaji pokok dan gaji tunjangan. Di sini saya akan memberikan inputan. Yang pertama itu nama, NIK, golongan, status perkawinan, dan jumlah anak. Ketentuan gaji pokok mengikuti tabel berikut. Yang pertama, golongan 1 gaji pokok sebesar 2 juta, golongan 2 gaji pokok 3 juta, golongan 3 gaji pokok 4 juta, golongan 4 gaji pokoknya 5 juta. Adapun ketentuan tunjangannya. Untuk tunjangan istri diberikan kepada karyawan dengan status nikah sebesar 20% dari gaji pokok, dan tunjangan anak diberikan kepada karyawan yang memiliki anak sebesar 15% dari gaji pokok. Tunjangan transportasi diberikan sebesar 20% dari gaji pokok, dan yang terakhir yaitu tunjangan komunikasi diberikan kepada karyawan sebesar 200.000. Baik, selanjutnya saya akan ke programnya. Yang pertama saya akan membuka terminal. Gedit uas.sh. Nah, ini adalah program yang sudah saya kerjakan. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit untuk while, di mana nanti segala perhitungan yang ada di sini bisa diinput lagi. Dan untuk I sama dengan O, I ini indeks array yang dipakai. Selanjutnya kita masuk ke perulangan. Di sini ada tabel golongan dan gaji pokok. I sama dengan jumlah I tambah 1. I ini merupakan increment. Selanjutnya echo. Di sini ada inputan nama, NIK, golongan gaji, status nikah, jumlah anak, dan golongan gaji. Jika golongan 1, maka gaji pokoknya 2 juta. Golongan 2, gaji pokoknya sebesar 3 juta. Golongan 3, gaji pokok sebesar 4 juta. Golongan 4, gaji pokok sebesar 5 juta. Nah, jika data yang dimasukkan nanti lebih dari golongan di atas, maka hasil outputnya nanti inputan Anda salah. Selanjutnya kita ke perulangan. Yang pertama itu untuk karyawan yang sudah menikah, status nikah sama dengan Y.
Jika karyawan sudah menikah, maka tunjangan istri sama dengan gaji pokok dikali 20%. Jika tidak, maka tunjangan istri sebesar 0. Jika jumlah anak sama dengan lebih dari 0, GT ini merupakan greater than, maka tunjangan anak sebesar gaji pokok dikali 15%. Jika tidak, maka tunjangan anak sebesar 0 rupiah. Adapun tunjangan transportasi sama dengan gaji pokok dikali 20%, dan yang terakhir itu tunjangan komunikasi sebesar 200.000. Untuk menghitung gaji totalnya nanti, maka gaji total sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan yang telah diberikan. Nah, selanjutnya di sini ada print out untuk data hasil outputnya nanti. Baik, selanjutnya ada perintah apakah Anda ingin menginput lagi. Jika ada, maka kita akan kembali ke atas lalu menginput datanya. Jika tidak, kita langsung ke menu selanjutnya. Setelah ini ada tabel, yaitu ada nama, nik, golongan, status, jumlah anak, dan gaji. Tabel ini berisi inputan yang telah kita isi sebelumnya, seperti nama, nik, gol gaji, status nikah, jumlah anak, dan gaji total. Baik, selanjutnya coba kita running aplikasinya. Ini adalah tampilan runningnya. Yang pertama itu saya akan memberi nama. Untuk nicknya kita beri sembarang saja. Golongan gaji, status nikah, ya atau tidak. Jumlah anak 0. Enter. Nah, ini adalah hasil output dari data yang telah saya masukkan. Nama, pengeluaran nasak, NIM, kemudian golongan gaji 3, belum nikah, jumlah anak 0. Kenapa di sini gaji totalnya menjadi 5 juta, sementara untuk gaji pokok yang golongan 3 adalah 4 juta? Itu karena ditambah dengan tunjangan transportasi sebesar 20% dan tunjangan komunikasi sebesar 200.000. Baik, ada perintah lagi. Apakah Anda ingin menginput lagi? Ya, saya akan mencoba menginput lagi. Golongan gaji 2, status nikah ya, jumlah anak 3. Nah, ini adalah
gaji total yang diterima oleh Ariski. Kenapa gaji totalnya sampai 4 juta? 4.250 itu karena diberi tunjangan untuk istri sebesar 20%, tunjangan anak 15%, dan tunjangan transportasi 20%, dan tunjangan komunikasi sebesar 200.000. Ada perintah lagi di bawahnya, apakah ingin menuntut lagi? Iya. Nama Charles 3. Ini golongan gaji, status, nah di sini ada pesan inputan Anda salah. Kenapa salah? Karena di golongan gajinya tadi saya memberi golongan gaji 5 atau dalam huruf Romawinya V. Kenapa sampai ada perintah, ada pesan inputan Anda salah? Karena itu tadi batasan untuk golongannya yaitu sampai golongan 4. Baik, coba kita running lagi. Nama Ayu Oktaviani. Ini golongan gaji, status nikah ya, 5 anak 2. Ini adalah gaji total yang diterima oleh Ayu Oktaviani karena dia sudah menikah kemudian mempunyai anak. Kenapa sampai 6.990? Karena dia menerima semua tunjangan yang pertama itu, tunjangan nikah, tunjangan anak, tunjangan transportasi, dan tunjangan komunikasi. Kemudian ada pilihan lagi, apakah Anda ingin menginput? Tidak. Nah, ini adalah tampilan hasil output program. Baik, saya akan mencoba lagi untuk running. Nama Oliver, nah ini adalah gaji yang diterima oleh saudara Naldo sebesar 2.900.000. Kenapa sampai 2.900.000? Karena dia menerima tunjangan anak sebesar 15%, tunjangan transportasi 20%, dan tunjangan komunikasi sebesar 200.000. Apakah Anda ingin lagi? Ya.
Nah, ini adalah tampilan data yang telah saya masukkan tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Sampai jumpa dan terima kasih.